Iya, selamat pagi sekali lagi semuanya. Siapa yang tadi datang di sini sebelum jam 6? Sebenarnya ada yang datang sebelum jam 6 untuk ngurusin all the decor yang di depan gitu ya. Kita memasuki bulan Natal. Teman-teman dari GPCC Jakarta, selamat datang. Saya juga pendatang di sini, jadi kita sama-sama. Teman main basket saya ternyata kok di Jakarta. Oke, kita memasuki bulan Natal, di mana kita merayakan Natal. Dan banyak hal yang terjadi di bulan Natal biasanya. Kalau di luar gitu bulan Natal itu tempat mereka paling banyak jualan gitu ya. Karena banyak mainan yang dibeli, banyak hadiah yang dibeli, macam-macam dibeli gitu. Kebetulan adik saya kerja di Amerika, dia kerja di Dallas, dia adalah tax programmer sambil jualan banyak mainan. Jadi kalau Desember itu waktu paling susah untuk dia liburan. Karena dia bilang itu waktu yang cari uang. Dia beli mainan, dia jual, dia beli mainan, dia jual, dia beli mainan, jual secara online. Dan pendapatannya bisa lebih besar daripada gaji dia sebagai seorang programmer daripada sebuah tax company. Bisa 5 bulan gaji gitu dia bisa dapat dari waktu sebulan itu. Jadi memang Natal itu dipakai untuk kita melakukan sesuatu. Ya. Tapi yang paling lucu adalah kita sering melakukan tukar kado. Siapa di sini yang Natal tukar kado? Sering ya? Tapi yang ulang tahun gak dikasih kado. Jadi the way God did things itu suatu hal yang luar biasa. Karena Natal itu adalah pemberian daripada Tuhan untuk kita. Immanuel, tema kita bulan ini adalah God is with us. Tuhan bersama dengan kita. Tapi kadang-kadang kita lupa bahwa Tuhan bersama dengan kita itu tidak mengurangi ketuhanannya dia. He is still God gitu ya. Tapi dia bukan alat untuk kita mendapatkan berkat, dia bukan alat untuk kita mendapatkan sesuatu, dia bukan alat untuk kita menjadi sukses, menjadi terkenal, but He is always God. Ya, Immanuel, God is with us, tidak menjadikan dia sebagai alat, tapi dia adalah tetap Tuhan. Kalau seorang kaya mau makan dengan orang miskin, tidak menjadikan orang kaya itu miskin, right? Dia tetap kaya. Seorang raja yang mau membantu rakyatnya tidak menjadikan dia lebih rendah daripada rakyatnya, dia tetap seorang raja. Kalau Tuhan yang begitu mengasihi kita menjadi manusia untuk Anda dan saya, tidak mengurangi ketuhanannya dia tetap adalah Tuhan yang Maha Kasih, penyayang, great God He is gitu ya. Dia tetap Tuhan yang luar biasa, tidak pernah mengurangi ketuhanannya Tuhan. Tidak pernah mengurangi ketuhanannya Yesus. Tapi yang kita lihat adalah Tuhan merendahkan hatinya untuk boleh melayani Anda dan saya. Tapi tidak pernah mengurangi ketuhanannya dia. Yuk kita berdoa dulu sebelum kita teruskan. Tuhan terima kasih sekali lagi pada pagi hari ini kalau kami boleh berkumpul bersama-sama. Belajar daripada firman-Mu Tuhan. Aku berdoa Engkau berbicara kehidupan kami semua. Rubah kami sesuai dengan firman kehendak-Mu Tuhan. Hamba-Mu merendahkan hati untuk mengerti bahwa bukan kepada seseorang berbicara yang bisa menjamah menguatkan umat-Mu, tapi selalu oleh karena firman dan roh-Mu. Karena itu aku bergantung padamu Tuhan Yesus pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, amin. Oke. Steve mulai dengan pantun. Asik, saya bukan pantun. Saya baru tahu selain dokter dia juga MC, pelawak dan seorang pantuner. Yohanes 7, ada satu pasal yang sangat menarik dalam firman Tuhan di Yohanes 7. Kita baca bersama-sama dari ayat 1. Sesudah itu Yesus berjalan keliling Galilea sebab ia tidak mau tetap tinggal di Yudea karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Oke. Orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Sudah itu, sudah dekat hari raya orang Yahudi yaitu hari raya Pondok Daun. Maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea. Supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang kau lakukan. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi jika ia mau diakui di muka umum. Jikalau engkau berbuat hal-hal yang demikian, tampakkanlah dirimu pada dunia. Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya.
Oke. Maka jawab Yesus kepada mereka, waktuku belum tiba, tapi bagi kamu selalu ada waktu. Dunia tidak dapat membenci kamu, tapi ia membenci aku sebab aku bersaksi tentang dia bahwa pekerjaan-pekerjaannya jahat. Pergilah kamu ke pesta itu. Aku belum pergi ke situ karena waktuku belum genap. Demikianlah katanya kepada mereka dan dia pun tinggal di Galilea. Tapi sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke situ, tidak terang-terangan, tetapi diam-diam. Orang-orang Yahudi mencari dia di pesta itu dan berkata, di manakah ia? Dan banyak terdengar bisikan di antara orang banyak tentang dia. Ada yang berkata ia orang baik, ada pula yang berkata tidak, ia menyesatkan rakyat. Tapi tidak seorang pun yang berani berkata terang-terangan tentang dia karena takut terhadap orang Yahudi. Waktu pesta itu sedang berlangsung, Yesus masuk ke bait Allah lalu mengajar di situ. Maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata, bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar? Jawab Yesus pada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, dia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri yang mencari hormat bagi dirinya sendiri, tapi barang siapa mencari hormat bagi Dia yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. Bukankah Musa telah memberikan hukum Taurat padamu? Namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu. Mengapa kamu berusaha membunuh aku? Orang banyak itu menjawab, engkau kerasukan setan, siapakah yang berusaha membunuh engkau? Jawab Yesus kepada mereka, hanya satu perbuatan yang kulakukan dan kamu semua telah heran. Jadi Musa menetapkan supaya kamu bersunat. Sebenarnya sunat tidak berasal dari Musa, tapi dari nenek moyang kita. Dan kamu menyunat orang pada hari Sabat. Jikalau seorang menerima sunat pada hari Sabat, supaya jangan melanggar hukum Musa, mengapa kamu marah kepadaku karena aku menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia pada hari Sabat? Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tapi hakimilah dengan adil. Nah, pasal ini menceritakan sesuatu hal yang sangat menarik di sini. Alkitab bilang saudara-saudara Yesus sendiri tidak percaya kepadanya. Saudara-saudara ini adalah Yakobus dan Yusuf dan Simon dan Yudas, bukan Iskariot ya. Yang disebutkan di dalam Matius 13 ayat 55. Oke. Yakobus akan menjadi salah satu pemimpin gereja di Yerusalem. Kalau kita baca di Kisah Para Rasul 15. Dan dia akan menulis salah satu kitab perjanjian baru. Kitab Yakobus atau James yang kita kenal gitu ya. Dan yang aneh adalah begini. When you read this story, jadi saudara-saudara Yesus berkata pada Yesus, dia ngomong begini, berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang kau lakukan, sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi jika ia mau diakui muka umum. Jika kau berbuat hal demikian, tampakkan dirimu kepada dunia. Setelah itu dikatakan sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Ada satu cerita yang sangat menarik di sini. Jadi setelah Yesus melakukan satu mujizat, dia menyembuhkan orang sakit di hari Sabat, ya. Dan itu suatu hal yang menghebohkan. Ada dua tipe orang di sini. Pertama, saudara-saudara Yesus berkata kepada Yesus, Yesus pergi ke sana. Perbuat sesuatu di sana. Karena jangan ngumpet di sini, lakukan lagi. Dan the funny part is this, kalau saudara-saudara mengatakan, Yesus, kamu mah orang biasa, cuma saudara kita, udahlah nggak mungkin melakukan mujizat. Nah, itu buat saya adalah tanda orang tidak percaya, ya apa enggak? Dia tidak percaya Yesus tidak melakukan mujizat. Tapi saudara-saudara berkata, Yesus, mujizat telah terjadi, keluar sana, lakukan lagi. Itu buat kita seharusnya menandakan bahwa dia itu sebenarnya, atau murid-murid saudara-saudara Yesus percaya mujizat, ya apa enggak? Ya dong, tapi kenapa Alkitab mengatakan mereka adalah orang-orang yang tidak percaya? Mereka adalah orang-orang yang tidak percaya. Oke? Itu dikatakan jelas sekali. Bahwa murid-murid, saudara-saudara Yesus dikatakan orang yang tidak percaya dan Yesus tidak mau melakukannya. Setelah itu ada satu lagi tipe orang Yahudi yang mau membunuh Yesus. Karena Yesus melakukan mujizat di hari Sabat. Oke? Dan mereka tidak suka dengan apa yang Yesus lakukan, mereka mau membunuh Yesus. Oke, satu adalah saudara-saudara Yesus yang mau memamerkan Yesus, yang berkata bahwa Yesus, what you did is amazing, you should do it again di depan orang, itu yang mereka mau katakan gitu ya, apa yang kau lakukan luar biasa. Dan satu lagi adalah orang-orang yang membunuh Yesus. Tapi yang satu dikatakan, saudara mereka orang tidak percaya. Dan orang Yahudi
juga orang tidak percaya. Oke. Ada satu persamaan di sini. Waris, persamaannya di mana? Kenapa ini terjadi di sini? Kenapa saudara-saudara Yesus dikatakan orang yang tidak percaya? Padahal dia mau Yesus melakukan mukjizat. Persamaannya adalah satu aja di sini. Self. Diri sendiri. Tadi saya sudah katakan, Immanuel, God is with us. God is with us artinya adalah Tuhan bersama dengan Anda dan saya dan dia adalah Tuhan. It's not about us, bukan oleh karena kita, tapi selalu oleh karena Tuhan. Yang satu, murid-murid, saudara-saudara Yesus, quote-unquote, numpang beken. Pengen jadi beken. Oke, fokusnya bukanlah kepada karena Yesus luar biasa, tapi fokusnya adalah, gue saudara Yesus, gue saudara orang beken. Ya apa enggak? Iya kan? Banyak daripada kita, pada waktu kita melakukan sesuatu, seringkali kadang-kadang motivasinya berubah. Bukanlah melayani Tuhan, tapi it's more to self. It's more to self. Makanya kadang-kadang pelayanan ya, orang suka minder gitu ya. Waduh, yang khotbah sebelum saya misalnya pastornya jago khotbah, terus wah kenapa kok ditaruh sesudah dia ya, gitu ya. Jadi minder. But the thing is, it's not about us. Kita di sini cuma menyampaikan apa yang Tuhan taruh dalam hati kita dan kita sampaikan, selesai, titik. It doesn't matter siapa lebih pintar berbicara, siapa enggak, it doesn't matter. Kalau Tuhan kasih sesuatu, kita sampaikan, udah titik. Worship leader juga sama kadang-kadang. Gitu ya, waduh, kalau kita grogi sendiri, but the point adalah, it's not about us. Saya pernah, waktu itu tim musik saya melayani, terus mereka grogi sendiri. Kenapa? Karena ada satu tim musik yang lebih jago lagi untuk melayani sebelum mereka. Dan saya katakan, kenapa kamu pusing? You are not here, Anda nggak di sini untuk perform better daripada tim yang lain. Anda di sini untuk menyembah Tuhan yang hidup. It doesn't matter. Apa yang kita miliki, kita pakai itu untuk menyembah Tuhan kita yang hidup. Nah murid-murid Yesus ini, murid-murid Yesus, saudara-saudara Yesus ini menumpang beken. Kadang-kadang tanpa sadar yang terjadi. Anda bisa bayangkan kalau misalnya saya temenan sama Justin Bieber. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Hah? Apa yang terjadi? Kalau Justin Bieber post foto di Instagram dia sama saya. Dia tag saya. Apa yang terjadi? Pertama saya terkenal. Kedua yang request follower banyak gak? Banyak bener. Makanya Instagram saya private. Bukan karena saya kenal Justin Bieber, bukan. But akhirnya kita jadi numpang beken. Saya sempat jalan sama teman-teman yang kebetulan terkenal. Dan mereka post, mereka tag saya. Satu hari itu request follower saya ada 2.800 lebih. Dan saya delete semua. Karena mereka orang-orang kepo yang nggak punya ketertarikan untuk konten saya, mereka cuma pengen tahu nih siapa sih, udah gitu aja. The point adalah, look, if it's about Jesus, it's about Jesus. Tapi seringkali we try to take credit out of it. Kalau saya temenan sama Justin Bieber, pertama-tama adalah, wah gue temen Justin Bieber. Lama-lama it's about me. Ketemu orang, lu tahu nggak gue kenal Justin Bieber loh. Sering kan begitu kan kita dengar orang ngomong seperti itu. Saya percaya cuma di NTB nggak ada yang begitu. Cuma di GPC juga nggak ada yang begitu. Yang di HFJF juga nggak ada yang begitu. Tapi seringkali kita dengar begitu kan. Oh gue kenal ini, gue kenal itu, gue kenal itu. So what? It's not about you. Dan kadang-kadang lebih parah lagi kita nggak bangga kita kenal Yesus. Kita bangga kita kenal artis lah, orang terkenal lah, pastor terkenal lah, whoever. Tapi kita nggak bangga kalau kita kenal Yesus. Itu lebih parah lagi. And a lot of time it's not about Jesus, it's about us. Gue pengkhotbah jago, gue worship leader jago. Kalau gue buat pantun, semua orang terpanah. Saya juga bisa pantun. Coba ya. Makan blewa sambil main dadu. Waduh. Udah itu aja. I mean, look. Saudara-saudara Yesus, they don't make it about Jesus, but they make it about themselves. Mereka dalam mereka.
pengen, look, karena gue saudara Yesus, Yesus begitu luar biasa, gue bisa ikut beken. That's what happened. Makanya di Alkitab katakan mereka orang nggak percaya. Mereka nggak tahu maksud tujuan kenapa Yesus ada di bumi ini. Dia tidak datang untuk melakukan mujizat, bukan itu. Itu adalah part of Him as God. Ya. Tapi dia datang untuk menyelamatkan Anda dan saya. Dia datang untuk menyatakan kasihnya kepada Anda dan saya. That's His purpose. Bukan karena mujizat. Tapi yang seringkali yang kita kejar adalah mujizatnya. Nah, kenapa orang Yahudi membenci Yesus? Nah, ini menarik juga. Padahal Yesus melakukan mujizat di hari Sabat. Dan mereka marah kepada Yesus. Mereka membenci Yesus. What happened dengan ini semua? Kenapa orang Yahudi membenci Yesus? Dasarnya apa? Sekali lagi, self. Kenapa? Karena mereka, apalagi orang-orang Farisi, rutin melakukan ritual, rutin melakukan agamanya mereka. Sehingga pada waktu Yesus melakukan sesuatu di luar daripada apa yang mereka suka lakukan atau mereka biasa lakukan, mereka nggak suka. Do you know? It's not about you, it's always about Jesus, right? Makanya kadang-kadang kita nih suka nggak suka dengan orang yang punya gaya ibadah yang berbeda. Nah itu kan cuma ritual. Sebelum khotbah harus ada 2 lagu sedih, 3 lagu senang, 2 lagu sedih, terus khotbah gitu istilahnya. Itu kan ritual, begitu orang datang langsung khotbah kita bingung, kok gak ada lagunya ya, kok gak ada, it doesn't matter. Sebenarnya itu gak penting, itu cuma ritual. But the thing is, Yesus datang, masalahnya cuma satu, Yesus datang gak cuma datang, dia datang untuk merubah kehidupan. Dan itu yang membuat orang Yahudi tidak suka. Karena mereka berpikir bahwa orang benar adalah seperti ini. Mereka tidak melakukan apapun di hari Sabat. Mereka melakukan perpuluhan, persembahan, datang ke ibadah. Dan itu adalah yang benar. Yesus datang dan memporak-porandakan itu. Dia katakan bukan itu. Yang benar adalah you trust me. Lu percaya sama gua. Dan itu merubah mindset mereka. Sehingga mereka gak suka. Lah gua udah berusaha selama ini menjadi orang benar. Kenapa mendadak gak jadi benar lagi? Karena Yesus mengajarkan kebenaran cuma datangnya daripada saya. And they don't like it. Berapa daripada Anda dan saya kadang-kadang kalau dirubah Tuhan tuh gak suka. Semuanya suka. Saya gak suka. Kenapa? Karena itu merubah kebiasaan saya. Kali Yesus datang membawa perubahan dan mengajarkan bahwa what is more important, apa yang lebih penting daripada apa yang enggak. Your ritual bukannya nggak boleh, tapi itu nggak penting. Lebih nggak penting daripada apa yang Tuhan bisa tawarkan. Makanya Paulus katakan begini, this is what Paul said. Jelas sekali dalam firman Tuhan. Dia katakan begini, aku lahir daripada orang Farisi. Dia adalah orang Farisi. Sebelum dia menjadi Paulus namanya Saulus. Dia katakan, saya orang Benyamin. Dari suku Benyamin. Oke, among the Pharisees, I'm the most of it. Dari semua orang Farisi, gue yang paling Farisi. Mentaati hukum Taurat, obeying the law, I'm blameless. Aku gak bercacat celah. Wah ini perkataan yang susah loh. Siapa di sini yang gak pernah melanggar peraturan? Gak ada. Gak pernah melanggar lampu merah? Ada yang gak pernah melanggar lampu merah? Saya ke motoran teman-teman aja, kita kadang-kadang lampu merah kita labrak. Tergantung sih, lihat dulu ada polisi apa enggak. Look, ini yang terjadi. Paulus katakan, obeying the law, I'm blameless. Dikatakan, tapi setelah itu dikatakan apa? Apakah mentaati hukum Taurat salah? Enggak salah. Tapi dia katakan setelah itu, semua itu kuanggap sampah dibandingkan dengan pengenalan akan Kristus. Pada akhirnya dia mengerti bahwa yang penting adalah bukan melakukan semua hukum, tapi pengenalan berjalan bersama dengan Kristus. Karena Kristus akan membawa perubahan dalam kehidupan kita. Makanya orang Yahudi tidak suka dengan Yesus. Kenapa? Yesus datang membawa perubahan. Diporak-porandakan semua pengertian hidup benar mereka. Mereka berpikir kalau hidup benar itu adalah menjalankan hukum Taurat. Tapi Yesus datang mengatakan bukan itu. Kebenaran datangnya daripada saya. I am your righteousness. Aku ini kebenaranmu. Yang membenarkan kamu bukan melakukan hukum Taurat. Tapi your faith, imanmu di dalam aku. Itu yang membenarkan kau. That's what Jesus said. Makanya mereka gak suka.
Dalam firman ini diceritakan jelas sekali. Ada beberapa hal yang terjadi di sini. Pertama adalah begini. Pertama, murid-murid sampai saudara Yesus pengen Yesus pergi ke pesta, memamerkan dirinya sendiri, ya kan? Itu yang mereka mau. Yesus tetap pergi ke pesta, oke? Secara pribadi bukan depan umum. Dia diam-diam pergi. Dia tidak mendeklarasikan gue mau datang, ayo tolong karpet merah disiapkan, please. Semua babi guling tolong disiapkan gitu ya. Dia gak diam-diam gitu ya. Saya juga gak diam-diam, dia diam-diam. Kalau saya ke Bali gak diam-diam, karena saya pengen makan babi. Makanya saya tanya siapa yang mau ngajak saya makan babi hari ini, ayo. Yesus pergi ke pesta secara pribadi, saudara-saudara ingin dia pergi ke Yerusalem menunjukkan mujizatnya kepada dunia, tapi dia menolak. Tapi setelah itu dia pergi secara diam-diam. Dia pergi secara pribadi, kebalikan daripada apa yang diinginkan saudara-saudaranya. Alkitab katakan, Yesus katakan, saudara lu pergi duluan deh, gak apa-apa. Kamu pergi ke pesta, aku tidak akan pergi ke pesta itu. Karena waktuku belum sepenuhnya tiba. Apa yang Yesus katakan pada waktu dia berkata, aku tidak akan pergi ke pesta. Aku tidak akan pergi dengan cara yang kamu inginkan. Aku tidak mencari persetujuan manusia seperti yang Anda inginkan. Anda mengejar pujian manusia, keinginan ini sangat manusiawi. I don't want to go there because of that. I don't want to go there dengan cara manusia. Aku pergi tidak mencari persetujuan daripada manusia. Aku tunduk kepada Bapakku di surga. Aku akan pergi dengan cara apa yang Bapak mau saya lakukan. Itu yang Yesus katakan. He is not a man pleaser, but he is a man that obeying God completely. Dia bukan seorang yang suka menyukakan hati manusia, tapi dia mendengarkan apa yang Tuhan mau dan dia lakukan. Yang kedua, Yesus pergi ke publik bukan untuk melakukan mukjizat, tapi untuk melakukan pengajaran. Dia mengajar di sana. Seringkali kita kejar mukjizatnya, right? Makanya kalau KKR mukjizat kesembuhan itu rame banget. Yes, selalu rame. Kalau kita ada mukjizat, KKR mukjizat itu rame. Tapi yang dikejar Yesus, yang dilakukan Yesus bukan itu. Dia pergi dan untuk mengajar. Kenapa? Lebih penting firman Tuhan daripada mukjizat. Mukjizat tidak selalu bisa membawa kita kepada Tuhan. Setuju? 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 Histori membuktikan, sejarah membuktikan. Waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, kurang mukjizat apa sih? Kurang mukjizat apa? Coba. Laut Merah dibelah, mereka bisa nyebrang. Setelah itu tutup waktu mereka keluar, 10 tulah datang. Tulah ke-10 anak sulung meninggal, mati, dan mereka disuruh menandakan rumahnya dengan darah anak domba sehingga mereka roh yang mau mengambil nyawa melewati, maka dikatakan pass over, I will pass over you. Dan setelah itu mereka lepas daripada Mesir. Setelah itu dikejar lagi Mesir. Ketemu Laut Merah, stuck mereka di sana. Musa mengetuk, terbelah, mereka lewat. Setelah itu dikejar lagi, Laut Merah nutup lagi. Mereka yang ngejar mati semua di dalam itu. Dan apa yang kurang? Mukjizat. Lapar dikasih mana, butuh daging dikasih burung. Zaman dulu makanannya burung. Apalagi siang dipimpin oleh tiang. Kalau Anda berjalan di padang gurun, Anda tahu kalau siang tuh panas banget, kalau malam dingin banget. Makanya siang dipimpin oleh tiang awan untuk menutupi mereka supaya nggak kepanasan. Kalau malam ditutupi oleh tiang api sehingga mereka nggak kedinginan. Dan itu terjadi setiap hari. Mukjizat itu ada setiap hari. Tapi waktu Musa naik ke atas gunung untuk mendapatkan 10 perintah Allah, mereka masih tega-teganya membangun lembu emas untuk disembah.
Mukjizat tidak membuat hati kita berpaling kepada Tuhan. But pengajaran iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Pada waktu kita mendengarkan firman Tuhan, iman kita bangkit. Disitulah kita dikuatkan. Disitulah kita, Yesus datang bukan untuk melakukan mukjizat. Dia datang, setelah itu apa? Dia nggak perform anything. Tapi dia mengajar. Mengajar. Kadang-kadang yang manusia cari adalah mukjizat. Makanya kalau KKR kesembuhan atau KKR mukjizat, rame. Ya apa enggak? Kalau Bible study, sepi. Nah, NTB ini teman-teman daripada NTB harus berbalik nih. Kalau Bible study rame. Kalau mujizat tetap rame nggak apa-apa. But look, mereka datang, Yesus pergi untuk mengajar. Itu yang dikatakan firman Tuhan. Yesus pergi ke publik dengan pengajaran bukan mujizat. Setelah itu firman Tuhan katakan dunia menolak Yesus bukan menolak saudara-saudaranya. Why the world against Jesus, tapi tidak menolak saudara-saudaranya. Dunia menolak, Yesus katakan dunia menolak aku, tapi nggak menolak kamu. Kenapa? Selama your life, kehidupanmu fokus pada dirimu, dunia akan terima kamu dengan apa adanya. Tapi pada waktu kehidupan ini berubah, it's about God, dan dunia akan menolak. Kenapa? Karena kita pasti akan membawa perubahan. Yesus nggak pernah datang ke dunia terus do nothing. Waktu Yesus datang ke dunia, dia membawa satu perubahan yang sangat besar. Makanya para Yahudi tidak suka dengan dia. Karena dia membawa satu perubahan. Satu perubahan. You know what? When Jesus come to our life, I'm gonna tell you one thing. Kehidupan kita pasti berubah. Oke? Kalau kehidupan kita nggak berubah, ada yang salah nih. Kalau Yesus datang dalam kehidupan Anda dan saya, pasti ada sesuatu yang berubah. Dia nggak datang, jadi ada Yesus, nggak ada Yesus, kehidupan kita sama aja. Itu nggak akan pernah terjadi. Kita lihat semua cerita firman Tuhan, kita lihat semua cerita Alkitab, semua murid-murid Yesus, pada waktu Yesus datang, kehidupan mereka berubah. Yesus datang ke rumah Zakius, kehidupan dia berubah. Zakius seorang pemungut cukai. Dia orang yang tidak disukai. Dia nggak disukai orang Yahudi, dia nggak disukai orang Romawi. Kenapa? Karena dia kerja untuk orang Romawi, ambil pajak dikasih kepada Romawi. Romawi nggak suka karena dia orang Yahudi, Yahudi nggak suka karena dia kerja buat Romawi. He's the loner. Oke? Dan korupsi, makanya kaya besar, kaya luar biasa. Tapi waktu ketemu dengan Yesus, sesuatu berubah dalam kehidupan dia. Kasih Yesus meliputi dia. He was accepted by Jesus. Dan setelah itu perubahan dia berubah. Kehidupan dia berubah, maka dia katakan Tuhan, you know what? Semua yang aku ambil aku kembalikan 4 kali lipat. Apakah Yesus maksa dia untuk berubah? Enggak loh. Alkitab nggak pernah tulis bahwa Yesus tuh ngomong sama dia, lu berubah hidup lu. Baru gue mau makan sama lu. Enggak. Yesus cuma bilang, aku mau makan ke rumah kamu. Dan dia mengalami encounter dengan Yesus, kehidupannya berubah. Paulus ketemu dengan Yesus, yang tadinya Saulus menjadi Paulus. Semua orang yang ketemu dengan Yesus, encounter dengan Yesus, kehidupannya berubah. Kehidupannya berubah. Karena dia merubah kehidupan kita. Iman adalah sukacita di dalam kasih karunia Tuhan. Keempat, bukan pujian manusia. Iman adalah kesukaan di dalam kasih karunia Tuhan, bukan pujian manusia. Yesus katakan di Yohanes 5, 43-44, dikatakan, aku datang dalam nama Bapakku dan kamu tidak menerima aku. Jika yang lain datang atas namanya sendiri, Anda akan menerimanya. Bagaimana Anda bisa percaya ketika Anda menerima kemuliaan dari satu sama lain dan tidak mencari kemuliaan yang datang dari satu-satunya Allah. Faith, iman itu diam dan bersukacita di dalam kasih karunia. Oke? Bukan di atas pujian manusia. Kalau gue bisa nyembuhkan orang sakit nih, waduh semua orang akan lihat saya berbeda. Itu bukan iman. Itu bukan iman. Iman itu tumbuh di dalam kasih karunia Tuhan.
mengerti bahwa it's the grace of God that help us. That's grace. That's faith. Kita bertumbuh di dalam kasih karunia, mengerti, hey, because of the grace of God I'm here. Karena kasih karunia Tuhan aku di sini. Karena kasih karunia Tuhan aku boleh melayani satu sama lain. Kita boleh melayani satu sama lain. Karena kasih karunia Tuhan sesuatu bisa terjadi. Karena kasih karunia Tuhan we are here. That's faith. Bukan karena saya begini supaya saya dipuji orang. Saya di sini supaya saya, wah, orang adore me. I'm a good worship leader. It's nothing like that. Itu satu saat kita pernah satu pelayanan misi ke satu daerah. Kadang-kadang inilah kasih karunia yang saya katakan kadang-kadang. Ada orang yang datang ke kita waktu itu, kita setelah firman Tuhan disampaikan, kita doakan, yang sakit kita bilang kita akan doakan gitu ya, kalau maju. Ada satu orang yang datang dengan satu jendolan di kepalanya di sini. Jendolan, saya nggak tahu jendolannya apa, datang. Ya udah, waktu itu saya masih sangat muda. Masih kuliah waktu itu, tapi ikut misi. Setelah itu kita doakan, dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Saya lihat kok masih ada ya. Doakan lagi, dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Kok masih ada ya? Dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Masih ada. Setelah berapa kali doa, kita bertiga doain dia, masih ada tuh. Kita bingung gimana caranya nih. Kok masih ada? Ada yang sembuh, ada yang ini, tapi yang kita doakan kagak sembuh-sembuh. Akhirnya kita bertiga bilang, ya sudah, Tuhan pasti sembuhkan, sabar. Nah itu ngomongan bukan ngomongan iman. Itu ngomongan udah gak tahu mesti ngapain lagi. Oke, sekali lagi, that's not the word of faith. Bukan perkataan iman, tapi udah gak tahu mesti gimana lagi. Karena kita udah doain udah berapa menit, jendolannya masih ada. Setelah itu ya sudah, kita suruh duduk, terus deg-degan, gimana nih, kok ada yang sembuh, ada yang enggak nih. Dan ini semua kami kita deg-degan. But again, it's never about us, it's always about the grace of God. Selesai ibadah, selesai semua, terus orangnya datang. Orangnya datang lagi, jendolannya udah hilang. Kita yang kagak percaya, Pak ini deh hilang nih, masa sih? Kan aneh kan, kita doain untuk kesembuhan, pas benar-benar kehilang itu kita yang kayak, masa sih? Ah enggak nih, ini kayaknya prank atau whatever. Ya, akhirnya, just to understand, look, apa yang Anda dan saya lakukan itu adalah kasih karunia Tuhan, oke? Karena itu kadang-kadang kalau buat saya, bagian saya, Alkitab katakan Apolos menanam, Paulus menyiram, Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Bagian kita menanam, menyiram. Sisanya tolong dilepaskan atau tinggalkan pada Tuhan. Result itu bukan milik kita, result itu punyanya Tuhan. Bagian kita menabur. Mendoakan orang sakit, bagian kita mendoakan. Sembuh gak sembuh itu bukan bagian kita. Itu bagiannya Tuhan. Makanya kalau gak sembuh kita tetap doakan. Kalau sembuh kita gak jadi sombong. Ini gara-gara gua doa sembuh. Enggak begitu. Satu saat ada waktu satu misi juga. Seorang bapak bawa anaknya yang berumur 3 tahun, anak perempuan digendong, 2 tahun mungkin ya, digendong sama dia. Dan anak perempuan itu badannya penuh dengan borok. Jadi borok gitu ya, terus dia nangis, bapaknya bilang tolong doakan anak aku supaya dia sembuh. Saat itu kita waktu lagi misi, kita merasakan compassion daripada Tuhan. Kita rangkul bapaknya, kita rangkul anaknya dan kita berdoa untuk kesembuhan. Anda tahu apa yang terjadi? Anaknya nggak sembuh. Bapaknya percaya Tuhan. Kenapa percaya Tuhan? Cuma katakan begini, belum pernah selama ini ada orang yang merangkul saya dan anak saya seperti ini. Dan dikatakan kalau benar seperti ini, saya mau kenal Tuhan adik-adik seperti apa. Bapaknya percaya Tuhan. We never know. Bagian kita adalah menabur. Hasil bukan punya Tuhan. Bukan punya kita, tapi punya Tuhan. Hari ini kita belajar satu hal di sini. Jangan menjadi saudara-saudara Yesus yang mencari glory sendiri, pengen bahkan sendiri, ataupun menjadi orang Yahudi yang tidak suka pada waktu Tuhan membawa perubahan. Karena mereka berpikir bahwa saya sudah melakukan semua yang benar, kenapa harus berubah?
Tapi kita mulai berpegang pada firman Tuhan. Melihat pada apa yang Yesus lakukan. Immanuel, God is with us. Alkitab katakan, God is with us. Amen. God is with us. Dia itu Tuhan. Jadi jadikan dia Tuhan. Dia bukan alat. Alat untuk kita dapatkan berkat. Alat untuk kita dapat kesembuhan. Alat untuk kita dapat berkarya. Alat kita untuk sukses. No, no, no. He is not a tool, but he is God. Anda mau sukses nggak sukses, sembuh nggak sembuh. Dia akan tetap menjadi Tuhan. Dalam kehidupan Anda dan saya. Dan pada waktu dia menjadi Tuhan dalam kehidupan Anda dan saya. Kehidupan kita pasti berubah. Yuk kita pakai berdiri bersama-sama.